Sahabat yang baik, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk meneladani ketegaran hati Yesus, yaitu ketegaran hati yang didorong oleh kasih. Perlu diingat bahwa besarnya kasih Tuhan kepada kita terlihat saat Yesus rela menanggung rasa sakit karena disiksa, dipakaikan mahkota duri, dan memikul salib demi dosa-dosa kita. Jadi sahabat, teladanilah Yesus. Ia tidak merasa ragu sedikit pun karena ia percaya bahwa Allah Bapa selalu bersamanya. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah ketegaran seperti Allahku. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa sesuai dengan tema ini supaya kita diberi kekuatan melalui firman Tuhan yang kita terima hari ini ya. Mari kita mau berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, beri kami kekuatan melalui firman-Mu yang kami terima ini, sehingga iman kami dikuatkan dan dibangun untuk kami percaya bahwa hanya Tuhanlah yang akan memberi kami kekuatan untuk bisa melampaui semua dan melalui semua kehidupan kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah sahabat yang baik, sebelum kita membahas renungan kita hari ini, mari kita mau katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin ya. Sesuai dengan tema sahabat yang baik, bahwa hari ini kita akan membahas tentang ketegaran seperti Allahku. Mari kita mau saksikan video ini. Sahabat, hati orang tua mana yang tega jika melihat anaknya sakit? Apalagi jika anaknya mengidap penyakit langka yang berbahaya.
Hal ini terjadi pada sepasang suami istri, yaitu Andri Ganda dan Michelle Scarlett, yang harus menerima kenyataan bahwa anak mereka, Conan, yang saat itu baru berusia 7 bulan, mengidap talasemia, sehingga harus terus-menerus hidup dengan transfusi darah. Sebagai orang tua, Andri dan Michelle berjuang untuk kesembuhan anaknya. Hingga akhirnya, Tuhan tetap mengambil Conan untuk kembali ke sisinya di usia 6 tahun. Sungguh ketegaran luar biasa yang dialami Andri dan Michelle. Along sepanjang jalan ini tuh aku nggak pernah komplain. Ya udah, lupakanlah itu. Gue nggak marah. Tapi kalau bisa lu datang sini, explain gitu. Namun mereka percaya semua kejadian ada sebabnya, dan mereka semakin kuat dan percaya akan Tuhan. Sebagai umat percaya, bagaimana pendapatmu, sahabat? Puji Tuhan. Wow, ini kesaksiannya luar biasa. Bagaimana kita bisa melihat ketegaran dari pasangan suami istri Andri Ganda dan Michelle yang harus menghadapi dan merawat anaknya yang talasemia ini. Benar ya, kita bisa melihat bagaimana respon mereka yang luar biasa. Tuhan memberi mereka kasih karunia yang membuat mereka memiliki kekuatan dan ketegaran untuk merawat dan menjaga anaknya yang talasemia ini. Amin, benar ya. Tuhan beri kasih karunia, beri kekuatan ya. Amin. Luar biasa ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita akan lihat apa kata firman Tuhan tentang hal ini, yaitu ketegaran seperti Allahku. Kita akan baca dari Yesaya 53 ayat yang ketiga. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ya, inilah pengorbanan dan penderitaan yang dialami oleh Yesus menjelang Paskah. Bagaimana ketegaran Yesus ketika sangat dihina, dihindari orang, ditolak orang, dan menjadi orang yang penuh kesengsaraan, dan dikatakan yang biasa menderita kesakitan, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Amin ya. Wah. Bayangkan ya seperti apa penderitaannya sampai tidak masuk hitungan, begitu menderitanya. Sehingga oleh ketegaran Yesus dan oleh kasih yang besar pada kita ini, dia telah berkorban dan telah menanggung semua penderitaan kita sebagai akibat dosa kita. Supaya oleh iman kita kepada Yesus, kita semua yang percaya menerima pertukaran itu, yaitu kita tidak lagi dihina, kita tidak lagi mengalami penolakan dan kesengsaraan. Amin. Nah, kemudian inilah ketegaran Yesus ketika dia dianiaya dan disiksa oleh tentara Romawi. Bagaimana digambarkan dalam firman Tuhan dalam Yesaya 53 ayat 4, bahwa sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Ya, sebetulnya semua yang dialami adalah menanggung semua penderitaan kita. Betul sekali ya. Sehingga oleh ketegaran Yesus dan oleh kasihnya besar pada kita ini, dia telah berkorban dan telah memikul semua penyakit, kesengsaraan, tulah, dan penindasan kita sebagai apa? Sebagai akibat dosa kita semua. Supaya oleh iman kita kepada Yesus, maka kita menerima pertukaran bahwa Yesus yang kaya dalam segala sesuatu menjadi miskin karena kita, supaya kita yang miskin menjadi kaya di dalam segala sesuatu karena Yesus. Wow, betapa luar biasanya ya kasih dan pengorbanan Yesus kepada kita. Sehingga oleh ketegaran Yesus yang telah berkorban bagi kita ini, maka kita menerima pertukaran itu. Bahwa di dalam Yesus, kita menerima kasih karunia yang membuat identitas, status, dan posisi kita dipulihkan. Menjadi orang yang sudah dibenarkan, dikuduskan, dan menjadi mulia di hadapan Tuhan. Yaitu menjadi anak-anak Allah atau putra-putrinya Allah.
Amin. Wow, Wah, luar amin. biasa Luar ya. biasa ini. Kita menerima pertukaran itu sehingga kita menjadi mulia. Ya. Luar biasa ya. Nah sahabat yang baik, mari kita mau lihat apa kata firman Tuhan selanjutnya tentang ketegaran seperti Allahku ini. Dalam Yesaya 53 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Nah, melalui ketegaran Yesus ini kita diingatkan bagaimana pengorbanan dan penderitaan Yesus untuk kita. Bahwa dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Yesus diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Wow. Nah, oleh bilur-bilurnya kita sudah menjadi sembuh. Amin ya. Sehingga oleh ketegaran Yesus dan oleh kasih yang besar pada kita ini, dia telah menanggung semua pemberontakan, kejahatan dan penyakit kita, supaya oleh iman kita kepada Yesus kita menerima pertukaran ini, bahwa ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita sebagai akibat dosa, pemberontakan dan kejahatan kita telah ditimpakan kepada Yesus, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Jadi melalui kebenaran ini kita diingatkan bahwa di dalam Yesus kita sudah menerima kasih karunia, kebaikan dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Bahwa kita yang percaya kepada Yesus sudah dibebaskan dan diputuskan dari segala konsekuensi dan akibat dosa, pemberontakan dan kejahatan kita. Sehingga di dalam Yesus kita sudah tidak lagi hidup dalam kutuk, kemiskinan, penyakit dan segala sesuatu sebagai akibat dosa itu. Amin. Wah, kita sudah dibebaskan dari semua akibat dosa ya. Oleh karena itu, dengan iman kita harus apa nih? Meraih, kita harus percaya, kita menerima dan mengalami pertukaran ini, yaitu mujizat kesembuhan atas semua penyakit, kelemahan dan masalah yang sedang kita alami. Sebab di atas kayu salib semua sudah selesai. Artinya kesembuhan, pemulihan, kemenangan, kelimpahan, kebahagiaan dan semua janji-janji Tuhan itu sudah tersedia bagi kita dan sudah menjadi milik kita. Amin. Nah, sahabat yang baik, saat ini juga percayalah dan raih mujizat kesembuhan buat penyakitmu saat ini juga. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan oleh bilur-bilur Yesus, kami ini semua disembuhkan, sudah disembuhkan. Yeah. Semua penyakit kanker dan semua penyakit apapun dalam tubuhmu saat ini juga sembuh dalam nama Yesus. Amin. Amin ya. Semuanya sembuh dalam Semua nama Yesus sembuh, ya. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk ya. Silakan sayang. Ini dari Yosef Silalahi ya. Shalom, selamat malam, terang kasih. Saya ingin didoakan kiranya Tuhan memberi saya hati yang kuat dalam menjalani kehidupan ini. Sudah hampir 3 tahun saya nganggur dan merasa tidak berguna dan membebani orang tua saya. Semua saya lakukan tapi belum dapat panggilan kerja. Tolong doakan. Terima kasih. Ya, shalom juga buat Yoses Silalahi ya. Ayo Yoses, bangkit ya dan bersemangat untuk menghadapi tantangan dan masalah dalam hidupmu ini. Saat ini kalau kamu ada di sini juga mendengar ya, berhenti untuk mengasihani diri sendiri. Ini penting banget ya. Kemudian apa? Percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dan membuka jalan untuk pekerjaanmu Yoses. Sebab rancangan Tuhan untuk Yoses adalah rancangan yang baik, bahkan sungguh amat baik. Nah Yoses, ini ada firman yang akan menguatkan kamu dari Yeremia 29:11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera
dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, Yesus, mari kita datang untuk berdoa, karena kita tahu bahwa janji Allah adalah ya dan amin bagimu. Dan kita percaya bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan mendengar doa kita ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk Yoses Silalahi, supaya mulai hari ini oleh pertolongan Roh Kudus tidak ada rasa mengasihani diri lagi, dan hari ini juga oleh pertolongan Roh Kudus Yoses bangkit dan percaya bahwa rancangan Tuhan untuk hidupnya adalah rancangan yang baik, rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan, bukan rancangan yang jahat atau kecelakaan. Kami berdoa saat ini juga untuk pintu-pintu mujizat bagi pekerjaan Yoses Silalahi terbuka di dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa Engkau sudah mendengar doa kami dan menjawabnya dari surgamu yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan dem-demnya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Bagi sahabat yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Nah, sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Nah, sahabat yang baik, mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita, hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita mengerti bagaimana ketegaran seperti Allahku. Yang pertama, ketegaran dan pengorbanan Yesus membebaskan kita dari semua hinaan, semua penolakan, penindasan, dan penderitaan kita sebagai akibat dosa. Maka saat ini kita menerima pertukaran, yaitu identitas, status, dan posisi kita dipulihkan menjadi putra-putrinya Allah. Kedua, ketegaran dan pengorbanan Yesus membebaskan kita dari semua penyakit, kutuk, kemiskinan, dan kesengsaraan kita sebagai akibat dosa. Maka kita menerima pertukaran, yaitu kita menerima kesembuhan, kelimpahan, kebahagiaan, kebaikan, kemurahan, dan kasih karunia Tuhan dengan berlimpah-limpah. Nah, sahabat yang baik, kalau saat ini engkau ingin bertobat dan berubah dan meninggalkan semua kehidupanmu yang lama, mari datang kepada Tuhan dan serahkan hidupmu semua kepada Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami percaya, kami bersyukur, dan kami deklarasikan bahwa Yesus sudah menanggung semua dosa, semua pemberontakan, kejahatan, dan juga semua penderitaan dan sakit penyakit kami di atas kayu salib. Dan oleh bilur-bilur Yesus, kami sudah disembuhkan. Dan di atas kayu salib semua sudah selesai. Kami buka hati kami untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya dan kami deklarasikan saat ini juga bahwa oleh bilur-bilur Yesus semua penyakit kanker dan semua penyakit apapun dalam tubuh kami sudah sembuh. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik, sudah setia menyaksikan program Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Hai
melayani.